Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini saya akan menjelaskan mengenai perilaku pencarian pelayanan kesehatan masyarakat. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Semoga perkuliahan ini, sharing yang akan kami bagikan nanti bisa bermanfaat bagi Anda semuanya dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, saya akan coba untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Amin Arigo Saci, kelahiran Pedamaran 6 Januari 95 dan sekarang berdomisili di 7 Ulu Palembang. Dan saya pernah menempuh perkuliahan S1 di STIK Bina Husada dan S2 di Universitas Indonesia Fakultas Kesehatan Masyarakat, peminatan promosi kesehatan. Selain itu, saya selain mengajar, sekarang juga aktif di Dompet Duafa Sumsel untuk mengelola proyek kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin kerjasama dengan perusahaan ConocoPhillips. Baik, saya akan mulai perkuliahan kita dengan materi perilaku pencarian pelayanan kesehatan. Baik, sebelum kita lebih jauh membicarakan bagaimana perilaku masyarakat dalam mencari pelayanan kesehatan, kita coba untuk memahami dulu maksud perilaku yang saat ini sedang kita bahas seperti itu. Jadi menurut Prof. Sukijo Noto Atmojo, bahwa perilaku merupakan suatu respon seseorang yang dikarenakan adanya suatu stimulus atau rangsangan dari luar. Jadi maksudnya adalah perilaku ini adalah sebuah tindakan atas apa yang ia rasakan, baik itu dari penginderaan matanya, penginderaan pendengaran, penginderaan perasaan, peraba gitu ya, sehingga dia melakukan sebuah tindakan atas respon tersebut. Lalu kemudian bagaimana pengertian perilaku kesehatan itu sendiri? Kalau perilaku kesehatan menurut beliau ini lebih spesifik gitu ya. Dia merupakan suatu respon dari seseorang yang berkaitan dengan masalah kesehatan, penggunaan pelayanan kesehatan, pola hidup maupun lingkungan sekitar yang mempengaruhi. Jadi kalau sebelumnya kita membahas perilaku itu secara umum, sedangkan perilaku kesehatan itu merupakan tindakan atas respon yang dia terima yang berdasarkan sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan, baik itu masalah, baik itu layanan, kemudian gaya hidup dan seterusnya yang berkaitan dengan kesehatan seperti itu. Perilaku itu sebenarnya dibentuk oleh dua hal. Yang pertama itu faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal ya, secara pengertian di sini dijelaskan bahwa faktor internal adalah potensi dasar yang dimiliki seseorang semenjak ia lahir sebagai modal dasar sumber daya manusia seperti spiritual, emosional, intelektual, dan biologis. Jadi ini adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir. Misalnya jenis kelamin, itu kan bawaan dari lahir tuh. Nah, antara laki-laki dengan perempuan tentu mempunyai sikap dan perilaku yang berbeda. Kalau laki-laki itu dia lebih banyak mengandalkan ya logikanya, sedangkan perempuan sebaliknya. Mereka lebih banyak menggunakan aspek perasaannya sehingga tentu saja hal tersebut membuat seseorang ya itu berubah perilakunya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Misalnya saja contoh gitu ya, kalau seandainya laki-laki itu ya terkena jerawatan gitu ya, mungkin dia berpikir ya sudahlah jerawat tidak masalah. Tapi tidak seperti itu bagi perempuan. Mungkin dia meresponnya dengan bermacam-macam ya. Ada yang sedih, ada yang sampai khawatir, kemudian juga bertindak yang tidak-tidak karena dia berpikir dengan jerawatan itu akan mengurangi daya tariknya sebagai perempuan, kemudian dia menjadi minder dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu yang membuat sikap dan perilaku seseorang itu berbeda. Kemudian faktor yang membentuk yang lainnya adalah faktor eksternal atau faktor dari luar gitu ya. Jadi kalau di sini jelaskan faktor eksternal itu berasal dari tempat tinggal,
lingkungan sosial, ekonomi gitu ya, di mana manusia itu dilahirkan, dibesarkan, dan bermasyarakat. Nah, yang fungsinya itu mempengaruhi dan membentuk pengembangan faktor internal SDM itu sendiri. Jadi tadi sudah kita jelaskan di pengertian tersebut bahwa faktor eksternal manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama lingkungan fisik, yang kedua adalah lingkungan sosial, dan yang ketiga adalah lingkungan media. Jadi lingkungan fisik yang pertama ini dijelaskan bahwa dia merupakan kondisi ya daerah tempat tinggal mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan fisik dan pengembangan mental manusia. Jadi tentu saja sangat berbeda gitu ya antara orang yang tinggal di pedesaan dengan perkotaan ya. Sikap dan perilakunya berbeda karena di dua tempat tersebut ya tentu saja sangat berbeda demografinya. Kalau di kota itu lebih banyak ya lebih mudah kita untuk mengakses informasi karena faktor internet misalnya, kemudian di kota juga mudah untuk mengakses makanan-makanan yang bergizi, kemudian di kota juga lebih banyak gitu resources yang bisa menunjang aktivitas keseharian mereka. Berbeda sekali dengan yang ada di desa. Di desa itu kan banyak sekali hambatan-hambatan dalam memperoleh informasi. Misalnya internetnya juga bermasalah, sinyal dan seterusnya gitu ya. Belum lagi makanan-makanan yang ada itu juga terbatas walaupun cenderung alami gitu ya, tetapi untuk pemenuhan gizi yang lainnya itu agak kurang di daerah seperti itu, di pedesaan seperti itu. Sehingga ini tentu saja menjadi sebuah pengaruh ya tentang terbentuknya karakter ataupun perilaku seseorang tadi. Kemudian yang kedua lingkungan sosial ya, di sini dijelaskan bahwa lingkungan sosial adalah lingkungan yang terdiri dari lingkungan rumah, masyarakat gitu ya. Lingkungan sosial sangat berperan dalam mempengaruhi pembentukan dan pengembangan kepribadian seseorang. Karena manusia pada dasarnya mempunyai tabiat meniru, mencontoh dan mencoba terhadap apa yang baru didengar dan apa yang baru dilihat. Jadi lingkungan sosial ini bisa kita pahami bahwa berasal dari tempat kita itu dilahirkan gitu ya. Bisa jadi di situ berbicara tentang bagaimana pola asuh gitu ya yang membentuk perilaku kita gitu ya. Misalnya ada seseorang yang lahir dari keluarga yang biasa mengkonsumsi pempek misalnya cuko gitu ya pagi-pagi gitu ya. Maka secara tidak langsung kebiasaan yang ada di keluarga tersebut itu dia contoh ya, dia tiru sehingga dia terbiasa mengkonsumsi cuko dan pempek di pagi hari. Berbeda pula dengan keluarga yang mempunyai kebiasaan misalnya selalu makan buah, maka kemungkinan anaknya untuk mengikuti gitu ya perilaku orang tuanya tadi juga akan besar. Jadi lingkungan sosial ini juga sangat berpengaruh ya terhadap pembentukan karakter seseorang individu seperti itu. Kemudian yang ketiga lingkungan media. Jadi lingkungan media ialah semua sumber informasi seperti media tradisional maupun modern. Lingkungan media mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan karakter baik positif maupun negatif. Seperti yang kita ketahui ya bahwa hari ini kita sangat dimudahkan sekali dengan adanya internet gitu ya. Kita bisa mengakses informasi kapanpun yang kita mau melalui smartphone kita gitu ya. Jadi saat ini dengan dimudahkannya hal tersebut tentu saja akan mempengaruhi ya apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan sehari-hari. Karena di dunia maya saat ini, khususnya media sosial, yang dulunya hanyalah berfungsi sebagai tempat sarana berbagi momentum ya, sarana berbagi pencapaian, keberhasilan dan seterusnya. Kemudian sekarang berubah menjadi sarana untuk menyebarkan informasi berita, kemudian opini mengenai sebuah masalah, sehingga hal tersebut secara tidak langsung mempengaruhi karakter kita, mempengaruhi pribadian kita, mempengaruhi perilaku kita terhadap sesuatu. Misalnya contohnya hari ini ya, di media sosial itu banyak sekali ya informasi yang tersebar dan tak jarang informasi yang tersebar tersebut adalah berita-berita yang tidak betul, tidak valid atau hoax seperti itu. Misalnya kalau di bidang kesehatan itu kan banyak sekali ya hoax-hoax tentang kesehatan. Salah satu yang paling fenomenal dulu itu adalah tentang
kanker, itu sel kanker yang dikeluarkan dari tubuh yang berbentuk gumpalan hitam seperti jelly-jelly seperti itu ya, diklaim saat itu oleh yang memposting itu. Lalu kemudian dia dekatkan dengan sepotong bawang, lalu bawang tersebut dia dekatkan kepada gumpalan jelly tadi. Kemudian gumpalan jelly hitam tadi yang dikatakan sebagai kanker tadi bergerak menjauh, seolah-olah magnet gitu ya, magnet yang dibalikkan kutubnya gitu ya, sehingga menjauh. Lalu dengan caption di situ bahwa Masya Allah gitu ya tulisannya, ternyata pengobatan alamiah melalui bawang putih bisa mengusir kanker gitu. Nah, kemudian banyak itu yang nge-share-nya, sehingga share informasi yang disampaikan oleh beberapa orang tadi yang kemudian membesar dan disebarkan kemanapun, ini secara tidak langsung mempengaruhi pembacanya. Wah, ternyata mengkonsumsi bawang ini bisa mengusir kanker. Bisa jadi yang saat itu membacanya orang yang terkena kanker, akhirnya dia makan bawang. Padahal belum tentu ya secara ilmiah hal tersebut bisa membunuh kanker ataupun mengusir kanker dalam diri seseorang. Itu butuh banyak ya penelitian tentang itu. Namun sampai sekarang belum secara spesifik dijelaskan bahwa kanker itu bisa dibunuh gitu ya dengan bawang. Sampai sekarang itu belum ada penelitian yang detail mengenai itu, bahwa misalnya bawang merupakan faktor tunggal dalam mencegah terjadinya kanker. Nah, kemudian berita-berita seperti itu tidak hanya satu atau dua, banyak berita yang seperti itu. Sehingga opini yang tersebar di masyarakat hari ini ya secara tidak langsung itu juga membentuk kepribadian ataupun perilaku seseorang, terutama di perilaku kesehatan yang hari ini kita bahas seperti itu. Nah, ketika kita berbicara mengenai perilaku pencarian pelayanan kesehatan, kita pahami dulu definisinya, bahwa di slide ini dijelaskan bahwa perilaku pencarian pelayanan kesehatan adalah perilaku individu maupun kelompok atau penduduk untuk melakukan atau mencari pengobatan. Jadi bisa digarisbawahi di sini bahwa perilaku kelompok atau individu untuk melakukan atau mencari pengobatan. Artinya ada masalah kesehatan yang mereka derita, lalu kemudian mereka berusaha untuk mencari sesuatu pengobatan ya untuk mengatasi masalah kesehatan yang ada. Nah, dalam proses mereka mencari gitu ya pengobatan tersebut, tentu saja banyak variasi yang mereka lakukan untuk mengatasi masalah kesehatannya tadi. Karena dengan adanya banyak pilihan gitu ya, ada jenis pengobatan, kemudian metode pengobatan juga, alat-alat layanan kesehatan juga yang sekarang ini juga semakin banyak modelnya. Nah, ini yang akan kita bicarakan di slide berikutnya. Nah, jadi ketika seseorang mengalami masalah kesehatan gitu ya, maka banyak sekali respon yang akan dia lakukan, tindakan yang dia lakukan terhadap masalah kesehatannya. Jadi ini adalah respon umum yang biasa gitu ya, muncul di tengah-tengah masyarakat kita, dan ini akan kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama responnya adalah ketika seseorang mengalami masalah kesehatan, dia cenderung melakukan tindakan mengobati sendiri atau self treatment. Jadi di sini dijelaskan bahwa kenapa orang itu mengobati dirinya sendiri, karena dia percaya akibat pengalaman-pengalaman dia sebelumnya ketika mengalami masalah kesehatan. Dia punya pengalaman menyembuhkan sakitnya secara sendiri, dan dia akhirnya memutuskan untuk tidak mencari pengobatan di luar seperti itu. Misalnya mengunjungi tenaga medis atau beberapa ahli dalam penyakit tersebut. Dia merasa tidak perlu karena dia punya pengalaman sebelumnya dengan pengobatan yang dia lakukan secara sendiri tadi berhasil. Misalnya contoh kasus seperti orang yang lagi sakit gigi gitu ya. Ketika dia sakit gigi, dia punya pengalaman ketika sakit gigi hanya dioleskan dengan balsem gitu ya ke tempat bagian yang dia sakit tersebut, kemudian sembuh gitu ya, dengan percobaan dia tadi sembuh. Akhirnya dia mempunyai keyakinan bahwa tidak perlu saya ke dokter, cukup dengan memakai balsem tadi ketika saya sakit gigi, saya saya sudah sembuh. Nah, ini adalah respon yang biasanya muncul ya
di tengah-tengah masyarakat kita. Ini adalah salah satu contoh kasusnya saja. Saya pikir semuanya punya contoh yang lain ya, ketika mencontohkan bagaimana tindakan para masyarakat kita ketika mengalami masalah kesehatan, mengobatinya secara sendiri. Kemudian yang kedua, respon yang muncul biasanya ketika seseorang atau individu masyarakat mengalami masalah kesehatan, mereka kebanyakan mencari pengobatan ke fasilitas pengobatan tradisional atau tradisional remedy. Nah, masyarakat pedesaan khususnya, pengobatan tradisional ini masih menduduki tempat teratas dibandingkan dengan pengobatan-pengobatan yang lain. Pada masyarakat yang masih sederhana, masalah sehat sakit adalah lebih bersifat budaya daripada gangguan-gangguan fisik. Jadi memang ya di negara berkembang seperti Indonesia, kemudian sebagian Asia Tenggara gitu ya, mempunyai keyakinan bahwa masalah kesehatan itu bukan karena virus, bukan karena bakteri atau gangguan-gangguan fisik gitu ya. Tetapi kebanyakan masyarakat kita ini menganggap bahwa masalah-masalah kesehatan tersebut berasal dari gangguan-gangguan roh halus, gangguan-gangguan setan gitu ya. Kemudian menganggap bahwa masalah kesehatan tersebut akibat dari tahayul-tahayul yang beredar di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga cara mengobatinya tak lain dan tak bukan melalui pendekatan yang seperti itu juga, yang secara mistis. Dan itu praktek-praktek yang sudah banyak sekali ya di sekitar kita, dan mungkin salah satunya Anda juga nih yang pernah menjadi pelakunya. Jadi kejadian seperti ini sebenarnya pernah terjadi di Eropa juga, ketika zaman kegelapan gitu ya, di mana Eropa saat itu belum mempunyai semangat untuk belajar sains gitu ya. Mereka mempunyai keyakinan yang sama dulu seperti itu. Jadi di zaman dulu itu, pada saat Eropa di zaman kegelapan itu mempunyai keyakinan, mempunyai masalah kesehatan di masyarakat mereka gitu ya, yaitu penyakit tifus. Jadi di saat itu pemuka agama mereka ya mempunyai titah ya, instruksi kepada seluruh pengikutnya untuk membunuh kucing hitam yang ada di rumah-rumah mereka, karena saat itu masyarakat Eropa itu saat itu sedang diganggu dengan masalah kesehatan, dan mereka mengatakan bahwa ini adalah akibat dari sihir, akibat dari ilmu gelap, ilmu hitam gitu ya. Akhirnya pemuka agama mereka saat itu di Eropa memerintahkan kepada jamaahnya itu untuk membunuh seluruh kucing hitam yang ada di rumah-rumah mereka. Akhirnya saat itu para jamaahnya ini, para pengikutnya ini membunuh seluruh kucing hitam yang ada di rumah-rumah mereka. Sehingga ketika kucing-kucing tersebut banyak yang mati gitu ya, maka meningkatlah gitu ya tikus di Eropa saat itu. Nah, tikus semakin banyak, dan itu pada saat itu terjadi penyakit tifus gitu. Karena tikus tadi kebanyakan kan, mereka kencing kemana saja, akhirnya masyarakat Eropa saat itu terkena wabah tifus. Dan walhasil banyak yang meninggal saat itu. Akhirnya ada beberapa orang yang menyarankan agar dicabutlah instruksi dari pemuka agama tadi untuk membunuh kucing yang ada di rumah masyarakat saat itu. Akhirnya setelah itu dicabut, kucing kembali banyak berreproduksi gitu ya, berkembang biak. Akhirnya tikus-tikus tadi bisa dikontrol lagi laju penyebarannya. Nah, kemudian saat itu ya masyarakat Eropa akhirnya dengan adanya kejadian seperti itu, mereka bangkit untuk melakukan pendekatan yang lebih ilmiah lagi dalam menyelesaikan masalah kesehatannya. Nah, itu terjadi beberapa abad yang lalu, beberapa ratus tahun yang lalu. Nah, kejadian itu ya sekarang malah fenomenanya balik ke Indonesia. Justru Indonesia yang sekarang seperti kembali ke zaman Eropa lagi gelap dulu, di mana menganggap masalah kesehatan itu adalah gangguan dari makhluk halus atau roh-roh seperti itu. Nah, jadi di tengah-tengah masyarakat kita, makanya hari ini di desa ya khususnya seperti yang mahasiswa sekalian ketahui ya, di daerah kita masing-masing itu punya kepercayaan-kepercayaan tertentu, dan itu
masih ada di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga respon mereka ketika mengalami masalah kesehatan lebih banyak ke pengobatan-pengobatan seperti itu. Selain itu, selain faktor kebudayaan tadi, faktor lainnya juga yaitu keterbatasan ekonomi mereka juga. Karena ketika mereka memilih layanan kesehatan kepada rumah sakit ataupun ke klinik, itu cenderung mahal kan. Jadi mereka mencari second opinion, yaitu dengan melakukan pengobatan secara tradisional. Jadi selain faktor kebudayaan tadi, faktor ekonomi juga mendorong masyarakat ini memilih pengobatan secara tradisional. Selanjutnya, respon apabila masyarakat kita ya terkena masalah kesehatan, yaitu dengan mencari pengobatan dengan membeli obat-obat ke warung. Jadi obat-obat yang mereka dapat ini pada umumnya adalah obat yang tidak memakai resep sehingga sukar untuk dikontrol. Jadi sebenarnya ini merupakan bentuk juga ya akibat masyarakat kita yang termakan dengan beberapa iklan yang tampil ya, baik di televisi, internet, radio ya. Kalau seandainya kita lagi pusing kepala, minumnya ke Bodrek gitu ya, atau ke Oskadon, milih pengobatan seperti itu. Kemudian kalau sakit perut gitu ya, sakit perut karena mah, minumnya Promah gitu ya. Kalau Pegalinu, minumnya Pegalinu juga gitu ya, dan mereknya kalau nggak salah waktu itu. Jadi selain akibat iklan tadi, sebenarnya ini juga diperparah juga dengan apotek juga ataupun toko obat yang menjual bebas ya obat-obat seperti ini, sehingga pemilihan pengobatan seperti ini banyak digandrungi seperti itu. Padahal belum tentu kan seseorang itu gitu ya membutuhkan diagnosa sebesar obat yang dia beli tanpa resep dokter tadi. Misalnya seharusnya dia minum paracetamol itu harusnya cuma berapa gram, tapi karena dia memilih obat paten, kemudian dosisnya lebih tinggi, sehingga membuat dia ketergantungan dengan obat-obatan tersebut. Akhirnya yang dirugikan adalah masyarakat itu sendiri. Nah, jadi respon masyarakat kita hari ini gitu ya, selain yang pertama tadi mengobati diri sendiri, yang kedua melakukan pengobatan secara tradisional, yang ketiga itu melakukan pengobatan dengan membeli obat-obatan ke warung yang ada gitu, warung obat yang ada. Jadi ini adalah 3 respon yang umum ada di tengah-tengah masyarakat kita seperti itu dalam mencari pelayanan kesehatan seperti itu. Lalu kemudian kita juga akan mengetahui bagaimana perilaku public health service maksudnya, dan perilaku individual health service. Jadi maksudnya ini adalah 2 model kecenderungan dalam mencari pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, kalau public health service biasanya dia terdiri dari sanitasi, imunisasi gitu ya, kebersihan air, dan perlindungan kualitas udara. Jadi sifatnya itu adalah pelayanan yang secara publik ya, yang melibatkan kesehatan masyarakat. Nah, kalau individual health service itu kebalikannya. Dia langsung kepada individu dan juga itu untuk pemakaian pribadi seperti itu. Lalu kemudian kita sampai kepada slide ini tahapan pembuatan keputusan ketika seseorang mengalami masalah kesehatan menurut Suchman. Menurut Suchman, ada 5 tahapan seseorang dalam membuat keputusan terhadap masalah kesehatan yang ada pada dirinya. Yang pertama adalah tahap pengalaman atau pengenalan gejala, symptom experience maksud kami. Kemudian yang kedua tahap asumsi sakit atau the assumption of sick role. Kemudian yang ketiga tahap kontak dengan pelayanan kesehatan atau the medical care contact. Keempat adalah tahap ketergantungan pasien atau the dependent patient stage. Dan yang kelima adalah tahapan penyembuhan atau rehabilitasi atau the recovery or rehabilitation. Baik, yang pertama adalah tahapan pengalaman atau pengenalan gejala, di mana tahap ini gitu ya, seseorang itu membuat keputusan bahwa di dalam dirinya ada sesuatu yang tidak beres gitu ya. Ada gejala sakit yang dirasakan atas dasar ketidaknyamanan ya. Ada rasa yang tidak enak di dalam dirinya gitu ya,
dan gejala tersebut dirasakan sebagai ancaman bagi dirinya. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap asumsi sakit atau the assumption of the sick role ini. Di tahap ini individu itu membuat keputusan bahwa ia sakit dan memerlukan pengobatan. Kemudian ia mulai berusaha untuk mengobati sendiri dengan caranya sendiri. Nah, di samping itu dia mulai mencari informasi dari anggota keluarga yang lain, tetangga atau teman-temannya gitu. Ia juga mencari pengakuan dari orang lain bahwa ia sakit dan kalau perlu minta dibebaskan sementara dari tugasnya atau kerjaannya sehari-hari seperti itu. Selanjutnya yaitu tahap kontak dengan pelayanan kesehatan. Nah, pada tahap ini seseorang itu atau individu mulai berhubungan dengan vaskes ya, sesuai dengan pengetahuannya, pengalaman serta informasi yang sudah dia ketahui gitu ya tentang jenis-jenis pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, fasilitas kesehatan yang dipilih itu biasanya dapat berupa dukun, sinse, mantri, dokter, atau dokter spesialis bila perlu seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu tahap ketergantungan pasien. Nah, pada tahap ini individu memutuskan bahwa dirinya karena sebagai pasien gitu ya, maka untuk kembali sehat itu dia harus tergantung dengan fasilitas pengobatan dan dia itu pasrah gitu ya. Ia harus mematuhi apa yang diperintahkan kepadanya supaya sehat kembali. Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap penyembuhan atau rehabilitation. Pada tahap ini, pasien atau individu memutuskan untuk melepaskan diri dari peran pasien. Dengan hal ini, ia dapat menjadi dengan hal ini dapat terjadi dua kemungkinan gitu ya. Yang pertama, ia pulih sehat seperti sedia kala. Atau kemungkinan yang kedua, ia menjadi cacat, yang berarti ia tidak dapat sempurna melakukan fungsinya seperti ketika belum sakit. Nah, kelima tahap kejadian tersebut ya, sekaligus merupakan isi dan urutan-urutan daripada perilaku sakit. Tetapi kenyataannya mungkin berbeda. Artinya, kelima tahap ini tidak selalu ada pada semua penyakit. Baik. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi terbentuknya perilaku pencarian pelayanan kesehatan. Jadi seperti kita ketahui ya, setelah kita mempelajari respon yang biasanya ada di tengah-tengah masyarakat kita tadi dalam memilih pelayanan kesehatan, kita di slide ini akan mengetahui ternyata ada faktor yang mendorong itu semua sehingga variasi-variasi yang mereka pilih tadi, jenis-jenis pelayanan kesehatan yang mereka pilih serta metode dan seterusnya tadi, ada penyebabnya, ada faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Nah, ini adalah ilustrasi model Anderson ya. Menurut dia gitu ya, ada 3 faktor yang membuat seseorang tadi melakukan ataupun mempunyai perilaku dalam memilih pelayanan kesehatan seperti itu. Yang pertama adalah faktor predisposing ya, faktor pendorong. Kemudian faktor berikutnya adalah faktor enabling atau faktor pemungkin, dan need itu adalah faktor kebutuhan dari individu tersebut. Jadi menurut Anderson ada 3 gitu ya yang berada di faktor predisposing, yaitu faktor yang melekat pada dirinya. Menurutnya ada 3. Yang pertama demografi. Demografi itu adalah tempat kelahirannya, tempat dia tinggal gitu ya. Jadi misalnya dia ada di kota atau di desa. Nah, ini adalah salah satu faktor menurut dia. Karena kalau di kota biasanya kan lebih dekat nih dengan fasilitas yang lengkap. Misalnya rumah sakitnya lebih lengkap, kemudian kliniknya lebih dekat gitu ya. Atau banyak pilihan gitu ya. Mau metodenya seperti apa, itu bisa kita pilih kalau di kota. Kalau di desa kan ala kadarnya tuh. Syukur-syukur punya puskes gitu ya. Kadang-kadang nggak punya tuh puskesmas gitu ya. Jadi menurut si Anderson ini, faktor predisposing itu yang pertama adalah demografinya. Kemudian yang kedua struktur sosial. Jadi faktor pendorongnya itu adalah salah satunya strata sosial. Jadi kalau orang yang punya jabatan tinggi biasanya gitu dia ada di struktur sosial paling tinggi ya. Kalau masyarakat biasa misalnya dia ada struktur sosial yang ada di bawah, itu biasanya juga mempunyai kendala tersendiri dalam mencari pelayanan kesehatan. Nah, ini menurut si Anderson juga gitu ya. Yang ketiga adalah health belief. Kemudian faktor pemungkinnya itu enablingnya itu menurut Anderson yang pertama adalah family resources, yang kedua adalah community resources. Maksudnya adalah menurut Anderson ini
di faktor enabling ini, yaitu adanya sumber daya dari keluarganya. Sumber daya yang dimaksud ini adalah kemampuan membayar mereka, tingkat ekonomi mereka, kayak gitu ya. Kemudian ketersediaan waktu mereka juga gitu ya. Kemudian tenaga ataupun dukungan yang ada kayak gitu. Jadi menurut Anderson ini, di faktor enabling ini adalah hal tersebut yang mempengaruhi seorang dalam mencari pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir adalah need atau kebutuhan dari individu tersebut terhadap kesembuhan yang dia inginkan. Nah, jadi ini menurut Anderson ya, faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam mencari pelayanan kesehatan. Misalnya sederhananya seperti ini tadi ya, kita contohkan. Misalnya si Alif gitu ya, dia tinggal di di kota. Kemudian dia lahir dari keluarga yang mempunyai ekonomi yang cukup. Kemudian si Alif ini dan orang tuanya pengen sembuh. Akhirnya dia mencari pelayanan kesehatan terbaik untuk si Alif karena mereka punya uang, mereka punya jabatan tinggi misalnya di tempat instansi dia bekerja gitu ya. Kemudian juga kemampuan bayarnya juga ada gitu dan keinginan kuat untuk sembuh itu ada sehingga dia mencari pelayanan kesehatan terbaik. Kemudian contoh kedua, katakanlah namanya siapa ya namanya bagusnya? Katakanlah si B, nggak enak ya kalau nyebut nama, nanti takutnya ada yang tersinggung nanti. Katakanlah si B ini tinggal di desa. Kemudian secara strata sosial dia ini tidak terlalu tinggi karena dia lahir dari golongan buruh. Kemudian faktor enablingnya dia tidak punya uang yang banyak gitu ya, keterbatasan dana. Kemudian dari keinginannya sembuh itu memang ada, tapi dia kurang pengetahuan yang dia punya sehingga dengan segala yang sudah ada pada dirinya, misalnya salah satunya dia tidak punya uang, kemudian juga dia dari struktur sosial yang rendah gitu ya, akhirnya dia memilih pelayanan kesehatan yang sesuai dengan budgetnya tadi, sesuai dengan ininya juga, dengan keyakinan dan strata sosial yang dia punya. Misalnya akhirnya dia lari ke pelayanan kesehatan yang dilakukan secara tradisional. Jadi ini menurut Anderson dalam faktor yang mempengaruhi terbentuknya perilaku pencarian pelayanan kesehatan. Baik, barangkali itu saja yang bisa saya sharingkan pada kesempatan kali ini ya, mengenai perilaku pencarian pelayanan kesehatan masyarakat yang ada seperti itu. Jadi dengan diketahuinya ya perilaku masyarakat tersebut, kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat bisa gitu ya melihat dan menganalisis kira-kira intervensi kita untuk menyelesaikan masalah kesehatan itu bisa kita formulasikan ketika kita mengetahui bahwa ternyata inilah fakta yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga dalam melakukan proses edukasi, proses intervensi kepada masyarakat tersebut bisa lebih baik lagi karena sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Nah, ini adalah salah satu maksud dari perkuliahan di sesi kali ini. Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan, boleh silakan langsung ke forum diskusi. Sudah saya buka gitu ya. Kalau Anda sudah menyimak materi ini secara online, silakan untuk komentar ya, supaya saya bisa memastikan kehadiran Anda semua karena sudah menyimak video ini. Nanti akan saya minta resumenya ya, supaya bisa melihat bagaimana Anda mengintisarikan perkuliahan di mata kuliah dasar Promkes ini sesi perilaku pencarian pelayanan kesehatan masyarakat. Baik, demikian saya akhiri dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.